Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada Communication and Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan oleh majalah Mix Marketing Communication, SWA Media Group. Forum ini merupakan rangkaian kegiatan tahunan majalah Mix Markom bersama liputan cover story yang telah tayang pada edisi September 2025 serta rekognisi Indonesia Corporate Sustainability Initiative 2025 yang merupakan penyelenggaraan tahun ke-10. Bisnis entusias sahabat Mix dan SWA Media, forum kali ini menyajikan tema komunikasi keberlanjutan korporasi untuk kampanye perubahan perilaku. Tema ini dihadirkan karena sekitar 50% entries Indonesia Corporate Sustainability Initiative 2025 berbentuk kaos promotion dan social marketing. Kedua genre Sustainability Initiative versi Philip Kotler dan Nancy Lee ini adalah strategi marketing untuk mengubah perilaku masyarakat dalam menyikapi kaos tertentu. Kaos yang dimaksud di sini adalah isu-isu ESG yang dikembangkan secara lebih luas ke isu pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kebersihan, UMKM, dan lain-lain yang juga dikaitkan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs versi PBB. Bisnis entusias sahabat Mix dan SWA Media, Communication and Sustainability Forum 2025 ini diselenggarakan bersama dengan Anugerah Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025, sebuah penghargaan tahunan bagi dunia usaha Indonesia atas kontribusi mereka pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang populer disebut program CSR atau Corporate Social Responsibility yang telah mereka lakukan. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda PBB untuk mendukung keberlanjutan kehidupan umat manusia dan ekosistemnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015 lalu. Sesuai jargon No One Left Behind SDGs, rekognisi ini ditujukan untuk mengapresiasi berbagai jenis inisiatif keberlanjutan yang dilakukan oleh dunia korporasi mulai dari filantropi, cause promotion, social marketing, employee volunteering, responsible business practices, circular economy hingga creating share value. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi benchmark penyelenggaraan program sustainability atau CSR perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menjadi pendorong mereka untuk berkontribusi lebih besar bagi upaya membangun dunia yang lebih baik sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain kepada perusahaan, penghargaan ini juga diberikan secara khusus kepada para pejuang atau warrior di balik sukses penyelenggaraan inisiatif keberlanjutan tersebut di perusahaan. Bisnis entusias sahabat Mix dan SWA, inilah Communication and Forum Sustainability 2025 yang mengusung tema komunikasi keberlanjutan korporasi untuk kampanye perubahan perilaku yang digelar di Prof. Dr. Jayusman Auditorium and Performance Hall LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Forum ini akan disiarkan di platform YouTube @swamedia Inc. melalui siaran tunda, jadi jangan lewatkan juga pemberian penghargaan tahunan Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative yang ke-10 setelah sesi sharing nanti, dan jangan kemana-mana karena kita akan menyaksikan inisiatif-inisiatif keberlanjutan apa saja yang berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Corporate Sustainability Initiative 2025 serta siapa saja peraih Indonesia Best Corporate Sustainability Warrior 2025. Sahabat Mix dan SWA Media, senang sekali saya Diulandari, editor majalah Mix Marketing Communication yang akan memandu jalannya acara pada siang hingga sore hari nanti. Acara sore hari ini akan kita awali dengan sharing Communication and Sustainability Forum 2025 bertajuk Komunikasi Keberlanjutan Korporasi untuk Kampanye Perubahan Perilaku. Sudah hadir 3 pembicara hebat bersama kita pada siang hari ini. Ada Ibu Dr. Mohrina Anggun Sari Hasibuan, beliau adalah Sustainability Expert PT Surveyor Indonesia. Halo, selamat siang Ibu Dr. Mohrina, terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya ada Bapak Saka Dwi Hanggara, beliau adalah Solid Waste Management Campaign Expert Waste for Change. Halo, selamat siang Pak Saka. Dan last but not least ada Bapak Agus Rusli, Direktur
pengurangan sampah dan pengembangan ekonomi KLH Republik Indonesia. Selamat siang Pak Agus. Sebelum acara kami lanjutkan, kami ingin mengingatkan kembali kepada sahabat Mix dan SWA Group untuk tetap mengikuti sharing session hingga akhir acara nanti agar dapat menangkap benang merah tentang tema komunikasi keberlanjutan korporasi untuk kampanye perubahan perilaku pada forum kali ini. Sahabat Mix dan SWA Group juga dapat mengajukan pertanyaan selama sesi diskusi berlangsung karena akan ada hadiah dari majalah Mix untuk para penanya terpilih. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mr. DIY Indonesia, PT Wismilak Inti Makmur Tbk, GNT Express, PT Bank DBS Indonesia, Indosat Uridu Hutchison, PT Bank Mandiri Persero Tbk, Zurich Indonesia, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Evosite dan LSPR Institute of Communication and Business yang telah mendukung acara hari ini. Sahabat Mix dan SWA Group, tanpa berlama-lama lagi, saatnya kita mulai sharing session pada siang hari ini dengan tema komunikasi keberlanjutan korporasi untuk kampanye perubahan perilaku. Sharing session ini akan dimoderatori langsung oleh Mbak Liz Hendriani selaku pemimpin redaksi majalah Mix Markom. Kepada Mbak Liz, kami persilahkan untuk memandu jalannya sharing session siang hari ini. Silakan Mbak Liz, tolong berikan tepuk tangannya untuk Mbak Liz. Terima kasih. Terima kasih Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Ini mohon maaf acara kita mulai saja duluan kayaknya karena kita nggak bisa nunggu lagi. Waktunya sangat berkejaran gitu ya. Nanti ini tapi akan di tapping. Jadi pembicaraan para narasumber nanti akan bisa disaksikan juga oleh audiensnya majalah SWA Group di YouTube-nya SWA Media. Begitu. Pertama-tama mungkin pada bingung ya kenapa majalah atau grupnya SWA, majalah bisnis. Kalau SWA itu majalah bisnis sudah 40 tahun usianya. Dan majalah Mix Markom adalah sister company-nya yang 20 tahun. Itu kok ujuk-ujuk ngebahas sampah begitu ya mungkin. Jangan kaget gitu ya, kenapa? Nih pagi ini saya baca di grup mahasiswa alumni ya, pencinta alam di IPB. Itu cerita di Dinas Lingkungan Hidup di Bogor kemarin itu membersihkan Sungai Cikaret. Numpuk segitu banyak dan isinya katanya sampah rumah tangga. Ya Allah, sebelumnya lagi pernah lihat mungkin udah viral juga di media sosial. Ada anak muda dengan gampangnya membuang sampah dan dia dengan bangganya gitu loh. Nih buang ke sungai gitu. Aduh speechless sudah menyaksikannya gitu. Jadi artinya ini sampah ini udah persoalan yang luar biasa. Sampai Danantara komit untuk mengeluarkan atau menginvestasikan dananya untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya, kurang lebih untuk mengkonversi sampah menjadi energi gitu. Alhamdulillah sudah ada inisiatif seperti itu. Nah, melihat problematika yang luar biasa tentang sampah, karena kalau lihat ini kan persoalan perilaku setiap individu yang luar biasa tidak aware dengan persoalan dia sendiri. Sampah adalah persoalan masing-masing sebetulnya. Tapinya ini semua dilimpahkan ke pemerintah, ke negara dan itu. Sementara negara juga tidak terlalu bisa menguasai atau memecahkan masalah yang sedemikian besar. Nah, terus kenapa Mix ujuk-ujuk bahas ini gitu loh. Jadi ceritanya kita punya namanya anugerah Indonesia Sustainability Initiative Award, itu udah tahun ini ada penyelenggaraan tahun ke-10. Jadi kita memantau inisiatif keberlanjutan yang dilakukan oleh korporasi. Kalau kata Bapak Krisna Murti dari IPB, tanpa dukungan dunia usaha, pencapaian SDGs itu paling cuma 15% katanya. Jadi betapa besar kontribusi Bapak Ibu sekalian di dunia usaha
untuk membantu mendukung Indonesia menjadi lebih baik lagi dari sisi lingkungan, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari banyak hal yang untuk memperbaiki sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs gitu. Itu sebabnya kami mengangkat spesifik isu ini dalam awarding ini karena ternyata juga 50% dari entries yang submit ke awarding ini adalah inisiatif keberlanjutan, genrenya itu cause promotion dan social marketing. 2 genre yang banyak sebetulnya, Kotler punya 6 genre, 2 lagi genre itu ada satu punya Kramer yang creating share value itu punya Kramer. Kalau Kotler itu antara lain filantropi, dan 2 ini yang cause promotion dan social marketing adalah 2 genre yang intinya adalah tujuannya untuk perubahan perilaku. Kalau filantropi kan donasi langsung begitu ya. Nah, cause promotion dan social marketing adalah perubahan perilaku. Jadi sebetulnya dunia usaha Indonesia sudah juga mencoba membantu untuk perubahan perilaku masyarakat Indonesia menuju pada yang lebih baik, antara lain dalam pengelolaan sampah gitu. Jadi itu sebabnya kenapa, jadi tujuannya sebetulnya ingin mendorong korporasi Indonesia untuk mendukung kampanye perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam menangani sampah. Yuk sama-sama gitu loh. Jadi nanti kami mengundang Ibu Dr. Muhrina, Ibu Ririn untuk cerita, ada dari Surveyor Indonesia, expert dari sustainability expert dari Surveyor Indonesia yang punya platform khusus untuk memetakan persoalan ini. Lalu ada Mas Saka dari Waste for Change dan Bapak Agus, Direktur dari KLH. Nggak pakai Kak. Gitu ya. Sekarang kita akan dengarkan penjelasan beliau-beliau tentang seberapa parahnya persoalan persampahan Indonesia, supaya nanti teman-teman dari korporasi ikut bantu komit gitu loh, untuk oh iya saya harus bantu di sisi mana gitu, saya harus bantu di sisi mana. Jadi karena kita harus bergandengan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu. Nah ini nanti narasumber pertama Ibu Dr. Ririn akan membawakan presentasi. Jadi masing-masing formatnya nanti langsung tanya jawab, presentasi, tanya jawab, selesai, lalu yang pembicara kedua dan ketiga demikian. Waktu dipersilakan kepada Ibu Ririn, monggo. Climate change is a global crisis. As the world's largest archipelago, Indonesia faces growing risks of floods, droughts, and severe environmental degradation. From these challenges, Surveyor Indonesia introduces an innovation, iSIM, Integrated Sustainability Indonesia Movement, a national initiative to accelerate climate action and drive the achievement of the Sustainable Development Goals. iSIM is a data-driven and collaborative platform. Through its rating, scoring, and validation system, it empowers local governments, businesses, and communities to make informed decisions for climate action and sustainability. Beyond evaluation, iSIM provides powerful climate action tools, from hydrology modeling and flood risk assessment to carbon stock mapping and climate risk analysis, all seamlessly integrated to support climate adaptation and mitigation efforts. In just 2 years, iSIM has reached 76 cities and 103 regencies across Indonesia. Transforming data into concrete action, it accelerates the nation's progress toward the 2030 Sustainable Development Goals. iSIM raises public awareness on ESG and the SDGs, strengthens pentahelix collaboration, and positions Surveyor Indonesia as a strategic partner of the government in advancing sustainable development, from forums and conferences to carbon assessments and mangrove ecosystems. iSIM is a collective movement. Government, academia, business, media, and communities united to accelerate climate action and drive sustainable development. iSIM continues to advance toward 2030. From Indonesia to Asia, it proves that climate innovation can emerge through data, collaboration, and real action. iSIM, Climate Action Innovation by Surveyor Indonesia.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya kepada Miss Markom yang sudah mengundang untuk sharing session. Hari ini saya diundang sebagai juri juga dan hari ini sebagai untuk sharing session juga. Sebelumnya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang terhormat kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada acara sharing session di Miss Markom hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhrina Anggunsari Hasibuan. Saya biasanya dipanggil Ririn, Bapak Ibu saya juga heran kenapa nama saya panjang banget, saya sering nanya ke orang tua saya. Kok saya namanya panjang banget ya? Jadi kalau waktu ujian saya teman-teman saya udah nomor 10 Bapak Ibu saya masih nulis nama. Jadi silakan Bapak Ibu panggil saya Ririn, saya dari PT Survei Indonesia. Saya Asisten Vice President Riset Bisnis, saya sebagai expert sustainability. Jadi hari ini materinya mungkin nanti Pak Agus dan Pak Saka lebih detail terhadap isu yang terkini yaitu sampah. Kalau materi pertama ini mungkin lebih luas sedikit Bapak Ibu. Kita akan berbicara tentang cerita dari daerah. Kita punya capaian SDGs di pemerintah kota dan kabupaten yang kita bisa menjadikan suatu climate change action yang di dalamnya akan berbicara tentang Integrated Sustainability Indonesia Movement. Jadi ini adalah suatu inisiatif dari PT Survei Indonesia yang berkolaborasi dengan Bappenas. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa saya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lis, kita ada target SDGs sampai tahun 2030 dan target kita ini, mohon maaf, sepertinya ada yang bergeser. Ibu ininya error. Oke. Target perubahan iklim ini mungkin kita sama-sama ketahui bahwa kita berbicara kenaikan suhu global, kita berbicara tentang bencana iklim ekstrim, sekarang kita sudah merasakan perubahan suhu yang sangat ekstrim sekali, kemudian kita berbicara naiknya permukaan laut, kemudian perubahan terhadap iklim ini berdampak terhadap ekonomi serta kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sehingga ini menjadi dasar kita untuk melakukan inisiatif ini Bapak Ibu. Jadi di era yang sekarang kita ketahui bahwa tantangan global itu juga berbicara tentang beberapa target kita. Kita punya Paris Agreement, kita punya target net zero emission, kita punya target terhadap SDG sampai tahun 2030 dan per sekarang di tahun 2025 target kita masih 62,5%. Jadi ketika kita berbicara perubahan iklim, kita berbicara di tingkat tapak Bapak Ibu. Seperti kita ketahui capture di tingkat kota dan kabupaten juga perlu kita lakukan karena masyarakat yang terdampak di daerah itu sangat terdampak terhadap perubahan iklim tersebut. Jadi kita lihat kalau kita disandingkan dengan ESG, kita berbicara environment, sosial dan governance, kita sudah memetakan berdasarkan SDGs-nya. Kita lihat di layar sudah kita petakan dan beberapa regulasi yang terkait di dalamnya. Kemudian ketika kita berbicara SDGs, kita juga mengetahui bahwasanya perusahaan juga membutuhkan area improvement untuk membuat program yang sesuai dengan lini bisnis. Jadi di sekarang itu kita sudah di era decade of action, di mana era ini adalah area percepatan kita 2030. Kalau dari sekarang itu sudah mendekati ya Bapak Ibu sekitar 5 tahun lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika maaf. Oh ya maaf. Susah Bu. Oh kalau kita lihat dari sebelah kanan gitu di yang merah itu adalah target SDGs kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak melakukan sesuatu, business as usual-nya itu kita tetapkan tanpa melakukan gap analisis untuk proses percepatannya, kita tidak akan sampai ke 100% di tahun 2030 yang sesuai ditargetkan oleh global. Kemudian komitmen ini sebenarnya sudah diterapkan di Perpres 111. Jadi perlu beberapa area percepatan untuk meningkatkan capaian SDGs di Indonesia.
kita sudah menerapkan prinsip inklusivitas untuk mendorong keterlibatan multi stakeholder. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lis di pembuka bahwasanya peran multi stakeholder ini sangat penting untuk meningkatkan capaian SDGs di seluruh Indonesia. Kita melakukan beberapa inisiatif untuk mengejar target-target tersebut. Jadi dengan target ini, Survei Indonesia berinisiatif bersama Bappenas untuk melakukan penilaian terhadap capaian SDGs di Indonesia, khususnya di tingkat kota dan kabupaten. Jadi di Bappenas itu sendiri melakukan penilaian capaian SDGs atau melihat pemetaan capaian SDGs hanya pada tingkat provinsi Bapak Ibu, sehingga kita berkolaborasi dan ditunjuk oleh Bappenas untuk di tingkat kota dan kabupaten. Karena memang ini juga sesuai dengan lini bisnisnya Survei Indonesia Bapak Ibu. Kalau kita berbicara CSV, di Survei Indonesia punya divisi operasi sustainability dan enviro, kita mendorong bisnis kita ke arah sustainability untuk melakukan inisiatif kegiatan, salah satunya program ISIM ini. Kemudian kita lihat ISIM itu apa? Nah, ISIM itu adalah gerakan inisiatif berskema rating yang dalam kegiatan ini berupaya untuk melakukan kegiatan meningkatkan akselerasi capaian SDGs di tingkat kota dan kabupaten. Kita buat rating Bapak Ibu. Kita merating, kita ada sekitar 150 indikator dari 17 goals dari 4 pilar SDGs untuk kita rating di seluruh pemerintah kota dan kabupaten. Ada 90-an kota dan ada sekitar 300 untuk di tingkat kabupaten. Kemudian tujuannya apa kita buat rating ini? Selain untuk berkolaborasi dengan Bappenas memberikan awarding terhadap pemerintah kota dan kabupaten, kita harapkan ini bisa berdampak juga untuk di CSR, berkolaborasi dengan multi stakeholder, dengan TJSL kalau di BUMN, kita mendorong capaian SDGs, kemudian bisa katalis kolaborasi Bapak Ibu. Jadi nanti saya tunjukin platformnya, jadi area kolaborasi ini adalah ketika misalnya Bapak Ibu dari Asabri misalnya ingin membuat program TJSL atau Bapak Ibu dari program yang membuat program CSR, tepat sasaran Bapak Ibu karena sudah ada pemetaan dari seluruh kota dan kabupaten dari semua goals. Misalnya kita berbicara goals 6, ada program sanitasi, kita lihat apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kota dan kabupaten. Jadi kolaborasi ini yang memang kita terapkan untuk dapat membantu rekan-rekan saudara-saudara kita di tingkat kota dan kabupaten. Kita bekerja sama dengan Bappenas pastinya, kemudian Kemendagri, kemudian dengan Apexi dan Apkasi sebagai asosiasi pemerintah kota dan kabupaten. Kita menggunakan metode gabungan beberapa metode Bapak Ibu, karena harapannya metode ini tidak hanya menggunakan metadata Bappenas dari tingkat nasional, kita juga memakai beberapa indikator global. Diharapkan indikator ini bisa diterapkan secara internasional. Itu kita memakai GRI, SDSN, CDP. Dan kita juga memakai kolaborasi dengan beberapa stakeholder, salah satunya SDGs Academy Center. Jadi ini Bapak Ibu yang kita berikan, jadi Bapak Ibu nanti ini merupakan salah satu temanya perubahan perilaku. Tapi dari pemetaan ini adalah hasil dari perilaku sepertinya yang terjadi di daerah. Kita berbicara berapa jumlah ruang terbuka hijau, kita berbicara dampak sosial ekonomi, data stunting, data wasting, dan beberapa data sampai 150 indikator kita terapkan dalam laporan summary report. Summary report ini didapatkan oleh pemerintah daerah untuk bisa menjadi peta jalan juga untuk membuat program di pemerintah daerah dan juga bisa menjadi informasi buat Bapak Ibu sebagai kolaborator, multi stakeholder, baik swasta, pemerintah maupun rekan-rekan dari BUMN. Jadi ini bisa dilihat ada spider web Bapak Ibu. Di spider web ini menunjukkan adanya perbandingan antara nilai dari kabupaten kota tertentu dari 17 goal dibandingkan dengan capaian rata-rata dan kota atau kabupaten terbaiknya. Jadi kita bisa lihat gap, mana yang memang yang harus kita bantu, mana yang harus kita support dari program-program yang akan kita lakukan dari pemetaan ini. Kemudian nanti kita akan memberikan penghargaan terhadap pemerintah kota dan kabupaten, dan yang tidak kalah penting kita punya dashboardnya. Silakan Bapak Ibu di-scan dashboardnya,
bisa dilihat di situ ada peta interaktif Bapak Ibu. Jadi iSIM ini ada 2, Regensis dan Cities. Kalau iSIM Cities itu untuk di tingkat kota, Regensis di tingkat kabupaten. Jadi nanti bisa dilihat peta interaktifnya, ada skor setiap goalsnya dan grafiknya. Kemudian di sini, mohon maaf saya masih mundur, di sini juga ada menu partnership. Tadi di video kalau Bapak Ibu lihat ada menu partnership, itu biasanya itu adalah isinya adalah program-program yang disubmit oleh pemerintah kota dan kabupaten. Jadi itu bisa juga jadi guidance Bapak Ibu untuk melihat program apa yang sedang dikembangkan di pemerintah kota dan kabupaten. Nah itu ada di dashboard. Kemudian ini activity-nya, jadi kita tidak hanya sebatas untuk melakukan pemetaan, merating, tapi kita juga melakukan bimbingan teknis Bapak Ibu. Karena kita ketahui sendiri rekan-rekan kita di pemerintah kota dan kabupaten perlu awareness juga, kemudian perlu juga bagaimana melakukan pengungkapan datanya, disclosure-nya, dan setelah itu kita juga melakukan beberapa kegiatan after kita melakukan rating dan kita memberi sertifikat tadi. Kita juga memberi seperti webinar, kemudian ada beberapa kegiatan, kita juga aktif di forum TJSL, BUMN, dan kita mempresentasikan hal tersebut, dan kita juga memberikan beberapa program CSR dan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan. Jadi memang kita harapkan yang kita berikan itu tepat sasaran, sesuai dengan program dan kebutuhan di pemerintah kota dan kabupaten. Ini platformnya Bapak Ibu. Jadi ada partnership, ada program. Nah yang menarik adalah, tadi saya habis ngobrol dengan Pak Agus, ada indikator, kalau saya melipir sedikit ke sampah karena temanya perilaku. Ada indikator tentang pengolahan sampah di kota dan kabupaten, tapi ada indikator juga aksi mitigasi pengolahan sampah, aksi mitigasi perubahan iklim di indikator 15. Nah sehingga di GOS 15, tapi tidak sinkron. Tadi saya ngobrol ke Pak Agus, nggak sinkron Pak. Submit datanya, melakukan inisiatif pengolahan sampah, bank sampah sekian dan sebagainya, tapi di aksi mitigasi itu tidak ada disclosure datanya. Jadi just program. Nah ini yang menarik dari data ini. Sebenarnya karena ini kita waktunya terbatas, sebenarnya kalau sesi khusus kita membedah per daerah itu sangat menarik Bapak Ibu. Membedah per daerah atau per regional atau per program. Memang khusus kita membahas sampah dari seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi ini adalah isi platform yang bisa menyediakan data-data tersebut. Jadi partnership ada beberapa program ketika kita berbicara UMKM, berbicara tentang inisiatif pengolahan sampah, kemudian beberapa inisiatif lainnya ada di platform ini. Dan ini sangat real time yang disubmit oleh pemerintah daerah. Kemudian ada platform kedua Bapak Ibu, ini adalah platform yang kita kembangkan after kita melakukan program iSIM dari tahun 2022. Adalah pentingnya aksi mitigasi perubahan iklim yang kita lakukan untuk memetakan terkait dengan mitigasi resiko perubahan iklim yang terjadi. Jadi kita membuat platform namanya platform digital bernama Clearis. Si Clearis itu untuk sebenarnya untuk memperkuat fungsi verifikasi dan validasi juga di ESG. Jadi selama ini kan kalau ESG kita self-assessment. Kemudian ini biasanya kita terapkan kalau kita membantu beberapa perusahaan sebagai konsultan ESG adalah untuk membantu memverifikasi dan memvalidasi data-data tersebut. Nanti di next slide kita akan lihat bagaimana tampilan dashboardnya. Kemudian ini kita lakukan untuk meningkatkan transformasi. Tadi kita berbicara ESG karena ESG juga berdampak terhadap SDGs atau sebaliknya. Jadi ini kita dua platform yang memang kita terapkan. Jadi ketika kita berbicara SDGs, kita berbicara ESG juga, itu erat hubungannya dengan lini bisnis Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu berbicara tentang transparansi, terukur dan kredibel dalam data, itu ada salah satu tools yang kita butuhkan untuk meningkatkan kredibel data tersebut sehingga lebih terukur. Jadi ini adalah tools yang kita gunakan untuk meningkatkan rating ESG tersebut. Jika kita lihat di next slide, ini adalah menu-menu
yang biasanya kita lakukan di platform tersebut. Jadi menu-menu ini kita gunakan untuk melihat, menverifikasi, menvalidasi insight iklim dan value. Jadi kita melihat bagaimana Clearis ini bisa mewakili revolusi dari metodologi, dan ini kita menggunakan citra satelit Bapak Ibu. Jadi misalnya kita tidak harus ke lapangan, kita bicara aksi mitigasi untuk mitigasi perubahan emisi karbon yang kita lakukan atau inisiatif perubahan iklim yang lainnya, kita tidak harus ke lapangan, kita membuka citra satelit. Tetap kita ada aspek ke lapangan adalah untuk melakukan validasi terhadap data tersebut. Jadi kita berbicara hidrologi, kita berbicara karbon, kita berbicara flood, banjir yang sekarang jadi permasalahan. Tadi Bu Lis menyampaikan banyak sampah kita bilangnya mungkin itu termasuk das Cisadane atau das Citarum atau das Ciliwung. Itu di platform di Clearis ini kita petakan aliran sungainya Bapak Ibu. Misalnya nanti kita akan lihat debitnya berkurang tapi lebarnya itu ada something di dalamnya. Biasanya itu kita lakukan, kita sampai pakai IoT untuk melihat bagaimana pemetaan hidrologi di dalamnya. Kita berbicara karbon, kita lihat perubahan karbon. Ini kalau Bapak lihat ini adalah sepanjang das Cisadane Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu rumahnya yang merah-merah itu berarti serapan karbonnya sangat kecil. Kalau masih coklat-coklat itu di daerah Gunung Gede Pangrango Bapak Ibu. Jadi memang dia masih hijau, serapan karbonnya masih tinggi, aliran sungainya juga semakin menyempit kalau di daerah kota kalau kita lihat di flood rate assessment. Kemudian di hidrologi alirannya juga kita bisa lihat. Kalau flood rate assessment ini kita bisa memprediksi sebaran atau perluasan air yang akan terus menyebar sehingga menyebabkan banjir. Jadi itu kita satukan dalam aksi mitigasi dan kita inline-kan dengan platform ISIM selanjutnya. Jadi kita beberapa metode pakai TCFD dan ISO untuk melihat secara green financing-nya. Mungkin ini saya skip. Ini adalah lini bisnis saya udah dikode sama Bu Lis untuk segera. Nah ini adalah slide terakhir saya Bu Lis. Ini adalah mock-up-nya Bapak Ibu. Jadi kita ada, videonya nggak jalan. Harusnya ini videonya jalan. Jadi ada mock-up-nya. Jadi bukan mock-up kan itu platformnya. Ini ada platformnya, nanti kita bisa berdiskusi, nanti bisa membuka platform ini. Harusnya videonya jalan, mungkin tadi ada skip ini. Jadi kita bisa melihat tadi yang pemetaan di slide sebelumnya, kita bisa lihat di platform tersebut. Di platform Clearis tersebut. Jadi ini bisa kita lihat. Mungkin seperti itu Bu Lis. Sebelum saya turun nanti mungkin ada video terakhir. Makasih. Baik, jangan dulu turun. Kita kan tanya jawab dulu. ESG rating Iya, dan coba. potensial Ini ada video. validasi lapangan dengan citra satelit melalui Ada video. Clearis. ESG Enggak, rating saya bisa adalah langsung. babak Oh, baru oke. keberlanjutan Asia. ESG berfungsi sebagai instrumen transparansi, kredibilitas, dan daya saing. Clearis hadir untuk memperkuat verifikasi dan validasi ESG. ESG bukan hanya kepatuhan, melainkan transformasi menuju ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan. ESG rating menciptakan standar yang transparan, terukur, dan kredibel, menjadi fondasi kepercayaan dan akuntabilitas dunia usaha. Mendukung pencapaian SDGs sekaligus meningkatkan daya saing dan reputasi global perusahaan. Clearis adalah surveyor Indonesia Climate Risk Tools, menjadi nilai tambah dalam ESG rating dengan memberikan lapisan verifikasi dan validasi, mengintegrasi citra satelit, data geospasial, dan analisis resiko iklim, membuat ESG rating lebih kuat, real-time, dan berbasis sains. Clearis memiliki dashboard interaktif untuk memantau indikator ESG. Layer peta menunjukkan deforestasi, penutupan lahan, emisi, dan konservasi. Analitik resiko iklim memberi peringatan dini dan analisis tren. Skor ESG perusahaan dapat divalidasi dengan data satelit dan geospasial. Clearis memperkuat ESG rating melalui 3 peran utama. Pertama, verifikasi untuk memastikan klaim sesuai kondisi nyata. Kedua, validasi dengan cross-check data perusahaan terhadap sumber independen. Ketiga, memberikan insight iklim untuk strategi keberlanjutan. Dengan ini,
ESG rating lebih kredibel di tingkat nasional dan regional. PT Surveyor Indonesia berkomitmen sebagai Guardian of Assurance di industri TICC. Kami menyediakan data ESG yang akurat, tervalidasi, dan kredibel, mendukung penguatan ekosistem ESG rating dengan teknologi inovatif, menjembatani laporan di atas kertas dengan realitas lapangan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Ririn dan Surveyor Indonesia-nya. Baik, ada hadiah buku untuk penanya pertama pada sesi tanya jawab ini. Dipersilakan untuk sesi ini 3 penanya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu dari dunia usaha kepada Surveyor Indonesia tentang platform ini atau tentang apa saja yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia untuk Indonesia. Dipersilakan. Oke, baik. Nama dan dari mana? Dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Saya Khalif dari Asuransi Astra. Sebelumnya terima kasih Bu Ririn ya untuk paparan presentasinya. Kebetulan saya dari perusahaan jasa keuangan, tepatnya di insurance company, Bu Ririn. Tadi melihat paparan Ibu rasanya menarik ya, karena di internal kami juga sedang mencoba begitu ya, menganalisa terkait dengan risiko climate yang nantinya bisa berpengaruh juga kepada penentuan premi yang kami lakukan. Nah, di platform dari teman-teman Surveyor Indonesia ini kan sebenarnya tadi kurang lebih sedikit tergambar begitu ya, mungkin untuk beberapa lokasi yang let's say misalnya dia cukup tinggi resiko terkait dengan climate-nya, lalu mana yang relatif hijau tadi ya untuk gambarannya. Nah, pertanyaannya saya sebenarnya adalah dari sisi referensi ya yang digunakan, lalu juga sumber, tadi kan mungkin lebih ke satelit gitu ya. Nah, apakah itu terupdate atau seperti apa Bu Ririn? Lalu yang berikutnya di dashboard ini apakah possible misalnya kita let's say put semacam climate skenario begitu ya. Baik misalnya untuk skenario rendah karbon misalnya untuk tahun sekian, lalu juga misalnya untuk let's say misalnya business as usual untuk tahun sekian, apakah possible dilakukan di platform yang tadi Ibu sampaikan? Mungkin itu pertanyaannya, terima kasih. Ya, langsung silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menariknya adalah PPT-nya nggak bisa dibuka lagi. Kenapa? PPT-nya nggak bisa dibuka lagi. PPT-nya nggak bisa dibuka. Maaf, PPT-nya mohon dibuka lagi tim. Jadi pertanyaan sangat menarik. Sebenarnya ini kalau berbicara asal muasal ini adalah ini dari disertasi saya sebenarnya. Dari disertasi saya awalnya sebelum kemudian idenya adalah mengawinkan waktu itu dengan SDGs. Jadi di disertasi saya itu saya ada 4 tujuan saya rangkum di kliris ini. Yang pertama itu karbon, kemudian hidrologi, kemudian risk untuk flood, banjir, kemudian sosial ekonomi, dampak sosial ekonomi. Jadi memang metode yang digunakan ini, udah saya haki Bapak Ibu, itu metode yang digunakan yang bisa memprediksi hingga tahun sesuai yang keinginan kita. Apa dia 2030, 2050, itu sudah ada saya buat codingannya. Dan itu sudah dihaki dan waktu itu kolaborasi dengan Stanford University. Jadi memang sangat visible karena skenario memang seperti itu. Jadi begini, ketika kita berbicara karbon, kenapa kita petakan ini kan yang saya gambarkan kalau ada perubahan warna ini sebenarnya perubahan dari tahun existing waktu itu tahun 2020 ke 2024 kalau nggak salah 4 tahun yang digambar ini. Selama 4 tahun sudah berubah, yang kuning jadi merah. Nah dari sini saya punya gambar lagi itu perubahan sampai 2030 ketika kita tidak melakukan apa-apa. Nah dari situ kita bisa lakukan, oh berarti kalau tidak melakukan apa-apa 2000, yang paling gampang yang banjir deh. Misalnya Bapak buat mitigasi resiko, misalnya perumahan A ingin membangun di mana. Itu kan resiko misalnya mengajukan apa gitu ke Astra misalnya, bond misalnya.
Tapi kita prediksi 2030 itu bakal ada genangan banjir dari sungai mana. Nah berarti di situ kita bisa tahu resikonya berarti high risk atau medium risk ketika sampai tahun berapa. Jadi ini visible sekali. Jadi ini memang berbasis skenario. Dan kalau standarnya yang kita gunakan yang tadi metodologi yang digunakan yang sudah kita akhir dan itu ada di jurnal Bapak Ibu nanti bisa di searching di jurnal masukin nama saya, masukin karbon hidrologi itu ada semua. Itu ada udah terindeks Scopus Q1, itu ada metodenya di dalamnya yang saya tuangkan ke sini. Kita pakai metode untuk mengakomodir green financing, kita pakai TCFD, IFRS 1 dan 2 itu kita udah submit dan beberapa ISO. Jadi itu udah standarisasi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Seperti itu. Jelas? Oke. Baik. Sepertinya waktunya terbatas. Jadi untuk Mbak Ririn satu pertanyaan aja ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dr. Muhrina Anggun. Oh iya, plakat ya. Baik, terima kasih tepuk tangan sekali lagi. Berikutnya saya panggilkan Mas Saka untuk naik ke atas panggung. Jadi Mas Saka Dwi Hanggara, beliau adalah Solid Waste Management Campaign Expert dari Waste for Change. Barangkali teman-teman udah tahu ya, Waste for Change ini sangat terkenal. Apa ya namanya ini, Waste for Change itu nanti Mas Saka lah cerita sendiri. Yang pasti udah collab-nya udah banyak banget, udah lebih dari 100 perusahaan yang digandeng oleh Waste for Change untuk solusi sampah apa aja pokoknya ya dari korporasi. Jadi Mas Saka akan cerita bagaimana sebetulnya dari pengamatan beliau selama mengelola selama berhubungan dengan sampah ini, bagaimana perilaku masyarakat Indonesia tentang sampah. Kenapa kok bisa kayak gitu ya. Silakan Mas Saka. Terima kasih Bu Lis. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu izin hari ini diminta untuk ngomongin tentang perilaku. Khususnya adalah perilaku manusia terhadap pengolahan sampah. Karena pengolahan sampah ini erat banget dengan manusia, karena kalau nggak ada manusia harusnya nggak ada sampah. Gitu ya, kalau nggak ada manusia harusnya semua proses alamnya itu berjalan natural, jadinya nggak menimbulkan sampah karena kembali lagi ke alam. Oke, nah ini kita bahas apa sih dampaknya perilaku manusia yang kurang tepat mungkin ya saya bilangnya ya, sehingga menyebabkan masalah sampah di Indonesia. Oke, kita coba cek dulu bareng-bareng gimana sih kondisi pengolahan sampah di Indonesia saat ini. Data terakhir 2020 dari BPS kita punya 270 juta penduduk. Dan Indonesia juga dinobatkan sebagai negara keempat populasi terbanyak di dunia. Ya, semakin banyak populasinya, semakin banyak manusianya, nah maka game sampahnya juga udah beda tuh. Kita sering banget bedain sama Singapura ya yang paling dekat karena negaranya padahal sekecil itu tapi kok pengolahan sampahnya bisa sebagus itu gitu. Ya karena beda demografi, beda geografi gitu ya. Salah satunya demografi deh. Indonesia punya 270 juta penduduk, Singapura mungkin nggak sebanyak itu, mungkin jauh di bawah itu gitu. So gamenya juga udah beda. Nah dari 270 juta penduduk itu, ini Pak Agus izin kalau datanya salah dibenerin nanti Pak Agus. Kita punya data Indonesia menghasilkan 185 ribu ton sampah setiap harinya. Itu artinya Bapak Ibu kalau misalkan malam ini kita menghasilkan atau hari ini kita menghasilkan 180 ribuan ton, besok subuh kita bangun lagi udah harus siap-siap lagi nanganin 180 ribu ton. Karena ini per hari, menumpuk terus gitu ya. Dan dari 185 ribu ton ini,
perjalanannya itu kita punya data juga, dia kemana aja sih sampah-sampah ini. And most of the time, dan masih menjadi teknologi andalan kita sekarang adalah sampahnya ke TPA. Kalau misalkan kita bayangkan mungkin 180.000 ton, nggak kebayang ya seberapa banyak ya. Tapi kalau misalkan kita analogikan berdasarkan volume, 180 ribuan ton itu setara dengan 12 Candi Borobudur dalam satu hari. Jadi kalau misalkan kita menghasilkan sampah 180.000 ton hari ini, itu kita bangun 12 Candi Borobudur tuh. Ditempatkan di berbagai macam titik di Indonesia gitu ya. Dan itu menumpuk terus setiap harinya, terakumulasi terus. Ya, belum tentu sampah yang kita hasilkan hari ini 180.000 ton itu bisa hilang 180.000 ton juga dalam hari itu. Bisa jadi 180.000 ton yang tercipta, mungkin yang hilang cuman sekitar kalau di data sini ya sekitar 7,5% atau kurang dari 10% lah yang diselamatkan. Pertanyaannya sisanya kemana? Hampir 70% menumpuk di TPA, sisanya ada yang dibakar secara ilegal, ada yang ditumpuk begitu saja, dikubur gitu ya. Dan itu semua adalah perilaku kita yang menentukan. Walaupun beberapa dipengaruhi oleh sistem, tapi karena sumbernya dari kita, dari manusia dan dari rumah tangga gitu ya kebanyakan, harusnya kita juga bisa punya andil supaya mungkin nggak berakhir di TPA atau malah berakhir di lautan gitu ya karena tidak terkelola dan segala macam. Jadi ini kondisi saat ini ya. Nah dari beberapa destinasi ini mungkin saya akan fokus di 2 destinasi saja yang memang sering kita jumpai gitu ya, dan ini erat banget dengan perilaku kita. Yang pertama adalah tadi ya dikubur, dibakar. Ngubur sampah ini juga sebenarnya kultural Bapak Ibu sekalian. Zaman dulu orang tua kita kalau misalkan, mungkin bukan orang tua ya, mungkin nenek kita ya, kalau misalkan buang sampah di kebun aja, kalau buang sampah di taman aja atau ya udah di bawah pohon aja. Karena zaman dulu sampahnya adalah sampah-sampah organik. Jadi hilang, kalau kita buang di kebun hilang, kalau kita buang di bawah pohon hilang gitu, secara natural, dan itu adalah hal yang wajar. Nah sekarang beda cerita, kalau kita punya sampah botol plastik kita buang di kebun atau di bawah pohon, sampai ratusan tahun pun akan tetap di situ. Ya, jadi ini kultural zaman dulu yang masih terbawa sampai sekarang, ya kebiasaan. Kemudian dibakar juga adalah cara-cara sebenarnya orang-orang yang udah frustasi tuh, mungkin dia bingung mau buang kemana, atau dia nggak tahu cara ngolahnya, ya udah deh dibakar aja deh biar cepet hilang. Itu orang-orang yang frustasi, gimana caranya ngolah sampah. Nah ini tadi ya yang tidak terkelola 8,5%. Tidak terkelola itu artinya tidak sempat terangkut oleh truk pemerintah kita. Antara dia memang tidak mau bayar retribusi, atau memang dia lokasinya benar-benar ada di pelosok banget, atau masuk ke gang-gang. Jadi nggak bisa terangkut oleh truk pemerintah. Nah ini biasanya ujung-ujungnya ends up-nya ya pertama di sungai, ujung-ujungnya kan pasti ke laut juga gitu ya. Ini adalah sampah-sampah yang tidak terkelola. Nah berikutnya yang paling banyak tadi ya secara persentase itu adalah ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Ini secara definisi juga kadang-kadang masih salah. Banyak yang anggap TPA itu adalah tempat pembuangan akhir. Padahal kalau kita merujuk ke undang-undang kita tahun 2008 nomor 18, TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Mas kenapa kok itu penting? Ini ngaruh ke perilaku. Kalau kita nganggap TPA itu adalah tempat pembuangan akhir, maka semua sampah yang dihasilkan akhirnya harus di TPA. Karena tempat pembuangan akhir. Ya, jadi sampah yang tidak bernilai, yang bernilai semuanya berakhir di TPA. Tapi kalau kita ubah pemahamannya, TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir, maka seharusnya semua sampah yang masih bisa diproses, masih ada nilainya, nggak masuk ke TPA. Dibawa ke TPS 3R, dibawa ke bank sampah, gitu-gitu. Ya, jadi salah pemaknaan ini juga menyebabkan perilaku kita, sedikit banyak menyebabkan perilaku kita. Tempat pembuangan akhir ya udah semua berakhir di TPA, tapi kalau tempat pemrosesan harusnya jangan dulu dibawa ke TPA kalau masih ada nilainya. Oke? Dan TPA ini juga sebetulnya belum benar-benar menyelesaikan masalah. Karena TPA itu di situ kita hanya menumpuk saja. Memang ada beberapa teknologi atau mungkin beberapa metode untuk kemudian ngurangin sampah di TPA, ada landfill mining, ada PLTSA, ada composting di TPA. Tapi volume sampah yang masuk versus volume sampah yang berhasil di-reduce di TPA itu jauh banget bedanya.
Ya, jadi TPA ini fungsinya ya menumpuk saja. Dia piling up terus sampai akhirnya menggunung, dan ketika waktunya tiba TPA itu harus ditutup karena mungkin alasan overcapacity atau overload gitu ya. Nah, salah satu kejadian yang selalu kita ingat di TPA ini adalah tragedi Lewi Gajah di Kota Cimahi. Ya, jadi tahun 2005 dulu, ini singkat saja ceritanya, TPA-nya masih open dumping. Artinya semua sampah ditumpuk begitu aja gitu ya, tanpa ada infrastruktur, tanpa ada pemulihan segala macam, sehingga sampah organiknya itu menghasilkan gas metana. Nah, karena gas metana ini kemudian hujan pada saat itu di Bandung, meledaklah dia bagian atasnya. Karena meledak, si TPA-nya longsor gitu ya, meledaknya di bagian atas, dia longsor, kemudian menimbun 2 desa yang ada di sekitaran TPA Lewi Gajah. Pada hari itu tercatat 143 korban jiwa harus meregang nyawa karena tertimbun sampah TPA. Ini adalah salah satu tragedi terbesar di pengolahan sampah. Makanya karena ini kejadian tanggal 21 Februari, makanya setiap tanggal 21 Februari kita punya yang namanya Hari Peduli Sampah Nasional untuk kemudian mengingat momen bersejarah ini. Oke. Nah, dan dari tahun 2005 tersebut sampai saat ini kita memang masih banyak TPA-TPA yang belum memenuhi standar. Standarnya kalau di undang-undang itu haruslah dia controlled landfill minimal dan sebisa mungkin sanitary landfill yang terbagus ya. Jadi controlled landfill itu ya menengah lah, yang terbagus itu adalah sanitary landfill. Nah, kewajibannya setiap daerah harusnya seperti itu. Tapi pada praktiknya karena anggaran, karena kemudian keterbatasan teknologi juga, keterbatasan SDM juga, masih banyak daerah yang menggunakan sistem open dumping. Yang mana ini berbahaya banget, bisa jadi kita mengulang tragedi Lewi Gajah tadi. Oke, ya kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Ini sebenarnya kalau ngomongin masalah sampah itu spektrumnya banyak. Ada masalah teknologi, ada masalah SDM, ada masalah finansial. Cuman karena ini fokusnya di perubahan perilaku, jadi saya bahas tentang perubahan perilakunya aja. Kita bikin namanya iceberg model of waste management. Jadi sebenarnya pengolahan sampah itu juga sama kayak permasalahan gunung es. Yang kita lihat di atas itu adalah yang masalah-masalahnya doang nih, belum sampai ke akarnya. Contohnya TPA longsor, hewan mati akibat sampah, pencemaran di laut, itu tuh atasnya doang. Kulitnya doang, di bawahnya masih ada banyak lagi permasalahan. Yang pertama adalah pola perilaku pengolahan sampahnya. Jadi masyarakat kita belum milah sampah, masyarakat kita masih buang sampah sembarangan, masyarakat kita masih enggan untuk bayar retribusi sampah. Ya. Kemudian berikutnya ada juga permasalahan tata kelola sistem persampahan. Jadi pengumpulan pengangkutannya belum 100% karena memang wilayah Indonesia itu luas banget dan kita secara geografi terpisah antar pulau gitu ya, membuat sulit untuk mengakses 100% pengangkutan. Kemudian juga sistemnya masih kumpul angkut buang. Jadi semua sampah yang dihasilkan di sumber itu hampir 100% akan masuk juga ke TPA. Kemudian juga tata kelola birokrasi dan politiknya. Jadi masih ketergantungan terhadap komitmen kepala daerah. Jadi kalau misalkan bupatinya, wali kotanya, gubernurnya itu belum melek soal pengolahan sampah, ya nggak akan jalan juga di bawah-bawahnya. Akan sulit untuk mendapatkan perizinan, akan sulit untuk membuat program gitu ya. Ditambah lagi kebijakannya itu berdasarkan populis kelompok. Jadi kalau misalkan saya mau nyalonin diri jadi wali kota atau bupati, saya akan ngelihat ini masyarakatnya maunya apa. Dan jarang masyarakat yang mau pengolahan sampahnya yang bagus dong Pak. TPA-nya sanitary landfill itu kan jarang kita dengar. Yang paling umum adalah pendidikan, yang paling umum adalah pembangunan gitu ya. Nah karena kita mau terpilih lagi pasti kita ngikutin yang banyak maunya. Ya kita akan develop di pembangunannya, pendidikannya, kesehatannya gitu. Masalah sampah itu mungkin urutan kesekian gitu. Jadi nggak banyak kepala daerah yang fokus di pengolahan sampah gitu. Nah yang terakhir akar itu semua adalah karakter moral dan juga akhlak bangsa kita. Karakter nggak enakan untuk negur, karakter kurang disiplin, karakter nggak peduli gitu ya. Kadang kita ngeliat tetangga bakar sampah tuh kesel gitu ya, cuman nggak enak mau negur nanti dia malah marah balik gitu ya. Atau hal-hal lainnya negur jangan buang sampah sembarangan. Tadi ibu cerita ada anak muda buang sampah sembarangan di Bogor gitu ya. Itu kalau ditegur biasanya marah balik, jadi enggan untuk menegur. Ya terus tadi karakter tidak disiplin, kemudian masih belum terlalu peduli sama isu lingkungan. Inilah yang menyebabkan
masalah-masalah yang kita lihat di atas tadi. Akar masalahnya adalah di karakter bangsa kita. Ini saya buktikan. Jadi pernah ada riset juga dari Badan Pusat Statistik tentang indeks ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap suatu isu. Ada total 4 isu waktu itu, ada public transportation, penghematan air, pengolahan energi sama pengolahan sampah. Nah, yang paling tidak diperdulikan oleh masyarakat kita itu yang nilainya paling tinggi, 0,72 indeksnya, itu adalah pengolahan sampah. Ya, makanya 81,4% masyarakat Indonesia itu tidak peduli dengan permasalahan sampah di Indonesia. Ini riset dari Badan Pusat Statistik. Jadi secara orangnya aja, secara SDM kita yang 270 juta penduduk tadi, mayoritas tidak peduli soal pengolahan sampah. Saya mungkin bisa bilang hampir semua ya, mayoritas tidak peduli tentang pengolahan sampah. Ini aja udah sulit di sini nih kita untuk gerak dari sektor SDM-nya. Nah ini ada satu bukti lagi, sebuah video dari konten kreator yang mungkin sekarang banyak dikenal. Saya play videonya. Seberapa banyak orang yang buang sampah sembarangan di sungai ini? Oke guys, jadi aku dan tim akan pasang 2 kamera tersembunyi di area sini. Apakah sungainya yang harus dibersihkan atau masyarakatnya? Kita buktikan di video ini. Hanya dalam waktu 2 jam, sudah tersidak 5 orang oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Bayangkan jika kita simpan kamera dalam 1 hari. Dan perlu diingat itu hanya di 1 titik saja. Di samping itu semua, kami sudah mengantongi identitas oknum-oknum tersebut dan nantinya akan kami lakukan pendekatan edukasi dan kami berikan peringatan keras agar mereka tidak melakukan hal seperti itu lagi. Oke, jadi tadi baru di satu lokasi dan baru 2 jam mereka udah spot sekitar 5-6 orang lah ya. Itu bayangin kalau misalkan seharian CCTV-nya di sana gitu ya dan di seluruh wilayah Indonesia. No wonder makanya kita waktu itu sempat dapat juga prestasi penyumbang sampah di laut, sampah plastik ke laut terbesar juga di dunia gitu. Dan sungai kita, Sungai Citarum juga 2015 juga dapat predikat yang kurang baik. Nah ini ternyata juga dari masyarakat kita memang yang kurang peduli soal pengolahan sampah. Oke, nah sifat atau perilaku kita juga dibentuk karena sistem. Mungkin kita sudah teredukasi, di sekolah sudah teredukasi atau minimal orang tua kita ngasih tahu jangan buang sampah sembarangan atau harus pilah sampah. Tapi ketika kita ngelihat keluar dan kita ngelihat broken system, maka kita juga akan berperilaku demikian. Sistem kita saat ini masih kumpul angkut buang, jadi semua sampah yang tercipta di sumber gitu ya, tergenerate di sumber, itu mayoritas masih dibawa ke TPA. Kita di rumah biasanya satu sulok sampah atau satu kotak tempat sampah gitu ya, di mana semua sampah tercampur, diangkut sama truk tercampur juga dibawa ke TPA. Mungkin di beberapa kota besar dibawa ke TPS dulu, tapi di TPS pun jarang ada yang ada pengolahannya, biasanya langsung direct ke TPA gitu. Dari pemerintah juga bingung karena waktu itu kita kalau nggak salah sempat pernah ada inisiatif untuk bikin tempat sampah terpilah di sumber. Sudah dibikin, masyarakatnya malah salah milah sampah. Kadang alasannya, oh karena ini organiknya udah penuh, jadi makanya saya buang organik dan anorganik gitu. Jadi kayak permasalahan ayam dan telur, siapa duluan yang mau milah nih, mau pemerintah duluan kasih fasilitas, tapi masyarakatnya juga belum teredukasi banget, atau masyarakatnya sudah teredukasi tapi secara sistem kita masih ke TPA semua. Gitu. Jadi perlu ada pendekatan yang lebih strategis supaya semuanya sama-sama bergerak gitu ya. Nah, berikutnya juga tentang regulasi. Jadi orang itu berubah atau orang itu berperilaku sesuatu karena 2 hal biasanya. Karena diajak, dipersuade gitu ya, which is edukasi, dan itu butuh waktu yang sangat lama. Atau kalau kita mau secara cepat menyuruh orang melakukan sesuatu, ya ada hukumannya. Ada tindak hukumnya kalau dia tidak melakukan hal tersebut. Ini ada beberapa studi kasus gitu ya. Yang pertama adalah helm dan sabuk pengaman. Secara persuasi orang tahu kalau nggak pakai helm, nggak pakai sabuk pengaman terjadi apa-apa bahaya buat mereka. Mereka takut, pakailah akhirnya. Di lain sisi juga aturan tidak pakai helm dan tidak pakai sabuk pengaman ini juga cukup ketat, apalagi kalau di kota-kota besar. Jadi berjalan. Berikutnya rokok. Rokok ini secara persuasi orang udah tahu banget, orang di setiap bungkusnya ada gitu ya. Cuman karena belum ada peraturannya, tidak boleh merokok di
public space gitu misalkan dia belum berjalan, masih banyak orang merokok di public space. Lampu motor orang mungkin agak sedikit bingung, kenapa ya kita harus nyalakan lampu motor di siang hari? Kenapa mobil tidak usah gitu, kenapa cuma motor? Tapi karena ada aturannya kalau lampu motor kita redup atau nggak nyala ditilang polisi, makanya merubah pabrikan motor. Motor-motor zaman sekarang kalau kita nyalain kontaknya lampunya juga ikut nyala. Kalau motor-motor zaman dulu kan dia punya toggle sendiri. Terakhir adalah sampah. Nah sampah ini secara persuasif orang belum paham, belum tahu dampaknya apa, masalahnya apa. Secara regulasi sudah ada, cuman kebijakannya belum diterapkan di semua daerah. Kita punya aturan kalau misalkan buang sampah sembarangan didenda sekian puluh juta. Itu ada aturannya, tapi kalau misalkan terjadi belum tentu ditegakkan gitu. Karena memang tidak semua daerah menurunkan sampai situ. Ya tadi udah dikasih tahu waktunya 5 menit lagi jadi agak cepet. Oke solusinya, karena ini tadi fokus tentang perubahan perilaku, saya juga kasih solusi yang fokus ke sana. Yang pertama adalah secara sistem, kita harus benerin dulu. Jadi semua sampah yang dihasilkan itu minimal dipisah menjadi 3 ya. Organik, anorganik bernilai, sama anorganik tidak bernilai atau yang kita biasa bilang residu. Minimal dengan 3 pemilahan ini di sumber itu membantu pemerintah kita, membantu Waste for Change juga dan semua lembaga pengelola sampah untuk bisa memudahkan proses daur ulang. Karena pemilahan itu adalah gerbang dari daur ulang. Solusi berikutnya adalah tentang perubahan perilaku. Jadi mungkin banyak ya edukasi soal pengolahan sampah, banyak juga mungkin seminar-seminar segala macam, tapi kita harus fokus ke perubahan perilakunya. Yang mungkin saya bisa highlight karena ini ada banyak. Pertama, perubahan perilaku itu haruslah mudah, haruslah menyenangkan. Ya, saya ulang, perubahan perilaku itu haruslah mudah, haruslah menyenangkan. Mudah dulu deh. Saya pernah ngobrol sama orang Jerman tentang pemilahan sampah di Indonesia. Saya bilang di Indonesia biasanya kita di beberapa tempat bahkan gitu ya, pemilahannya bisa sampai 4 bahkan bisa sampai 7 tuh. Dia kaget, banyak banget. Apa nggak pusing itu orang-orang harus milah 4 sampai 7 apalagi buat orang-orang awam gitu ya. Di Jerman aja dia di beberapa daerah dia cuma pilah jadi 2, itu pun masih banyak salahnya. Nah, ini adalah cerminan dari kemudahan. Jadi kita minta orang Indonesia untuk berubah dari kultural yang tadi saya bilang mereka masih buang sampah di kebun menuju ke pilah sampah, itu kan gapnya jauh banget. Minimal kita milahnya nggak usah banyak-banyak deh, 2 aja cukup. Yang mereka paling hafal apa? Basah kering yang mereka paling kenal. Mungkin organik, anorganik juga mungkin di beberapa daerah udah nggak relevan tuh. Apa itu organik, apa itu anorganik gitu. Mungkin sampah basah, sampah kering masih cukup relevan gitu ya. Jadi dimulai dari hal yang mudah. Kemudian menyenangkan. Ini saya ada contoh. Nah ini tempat sampah puntung rokok. Jadi puntung rokok itu juga sebenarnya isu juga tuh. Karena dia kecil dan tidak bisa didaur ulang. Puntung rokok itu residu. Kenapa residu? Karena di dalamnya banyak materialnya. Ada busa, ada kertas, ada tembakaunya gitu ya. Jadi sulit didaur ulang. Alhasil banyak bertebaran di jalan. Untungnya dia kecil, makanya nggak terlalu kelihatan dan nggak terlalu high plastik gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh memilah sampah itu atau membuang sampah pada tempatnya itu bisa jadi menyenangkan. Jadi ada bin khusus, kan yang rokok kan biasanya laki-laki ya. Jadi di sini naruhnya pemain bola, milih Ronaldo atau Messi, semakin banyak bintang yang mereka suka, mereka akan semakin banyak tuh naruh puntung rokok di sana. Gitu, karena mereka pengen menang. Oke, ini salah satu contoh aja ya. Solusi dari Waste for Change. Kita punya program community development di mana kita kerja bareng klien yang punya dananya, biasanya dananya dari CSR atau tadi mungkin TJSL, dan kita punya community untuk memang di-improve pengolahan sampahnya. Kita kerja bareng sehingga bisa menciptakan suatu sistem pengolahan sampah di community tersebut. Kemudian ini adalah waste management scheme yang kita buat di setiap community. Jadi kita paham pendampingan Waste for Change itu paling bisa jalan setahun, 2 tahun, maksimal 3 tahun lah. Karena kan dana dari klien juga terbatas. Makanya kita harus buat sistem yang sustainable. Ketika kita tinggal daerah tersebut, kita sudah tidak dampingi lagi, mereka harus bisa self-sustaining gitu ya, harus bisa ngolah sendiri. Makanya kita buat sistem yang benefit buat mereka, buat si masyarakat ya maksudnya. Nah kita juga pendekatannya pakai kombi model, kita paham bahwasannya kalau untuk merubah perilaku itu harus memenuhi 3 syarat. Harus punya kapasitas, harus punya motivasi, harus punya opportunity. Opportunity itu artinya kalau di pengolahan sampah kita artikan fasilitas. Ya orang udah semangat milah, udah tahu cara milah tapi nggak ada tempat sampah terpilah, nah itu yang dimaksud dengan opportunity. Berikutnya ini beberapa contoh program kita bareng sama GIZ di Banyuwangi, ini bareng sama Sampurna di
Pasuruan. Kurang lebih program-programnya sama Bapak Ibu, jadi ngebuat community di suatu daerah itu bisa ngolah sampah secara mandiri. Ini di BCA. Ada juga yang ke kantor, nah ini kita sama Bank BRI waktu itu dari divisi CTR-nya, divisi Cultural Transformation-nya pengen ngebuat karyawannya lebih aware soal sampah dan lebih bijak dalam mengolah sampah. Karena mereka punya ESG rating untuk kemudian dipenuhi gitu ya, makanya hire kita sebagai konsultan, kemudian karyawannya kita bikinin program pengolahan sampah. Ya ini sedikit juga, jadi kita punya site di Bogor dan kita ngangkut di salah satu perumahan, totalnya 862 KK. Sebelum kita datang, pengolahan sampahnya seperti yang di atas, jadi masih kumpul angkut buang. Pas kita datang, kita pengen pengolahan sampahnya seperti yang di bawah. Dan kita butuh cara untuk merubah itu. Gimana caranya? 862 KK ya. Yang pertama adalah kita building trust. Karena mereka punya vendor sebelumnya kan, walaupun mereka udah milah di rumah gitu, tapi ketika vendornya datang dijadiin satu lagi. Kita harus building trust dengan cara kita kasih tempat sampah kedua. Jadi mereka udah punya designated bin di setiap rumah, satu bin. Kita tambahin lagi satu bin supaya mereka bisa milah. Kemudian truk kita kasih lihat kalau kita punya separator. Biar mereka percaya kalau waste for change itu benar-benar milah. Kemudian kita juga kasih intervensi. Intervensinya ada 3, ada lomba bersama, ada stiker yang udah pilah sampah kita kasih stiker gitu ya. Ada juga tutorial, ini nggak muncul gambarnya, ini ada tutorial video gimana caranya milah sampah di rumah. Nah ini videonya ya. Oke, dari hasil tersebut setelah kurang lebih 0% ya, karena kan sebelum kita datang kan tidak ada pemilahan sampah di tempat Telaga Kahuripan ini ya, cuman ada 1 bin doang soalnya setiap rumah. Dari 0% setelah kita building trust, kita kasih drum terpisah, kita kasih separator dan di truk kita kasih stiker gitu ya supaya orang tahu kalau kita milah antara organik dan anorganik, meningkat jadi 58%. Jadi dari 862, 58% KK itu sudah mulai memilah sampah. Berikutnya, intervensi berikutnya kita kasih lomba bareng gitu, jadi kalau misalkan mereka bisa milah sampah sampai sekian persen, kita kasih hadiah. Hadiahnya berupa konser di perumahan Telaga Kahuripan tersebut. Kemudian kita kasih stiker juga, jadi orang-orang yang udah milah sampah, mereka wajib pasang stiker di bin sampahnya. Sehingga orang lain tahu kalau, wah tetangga saya udah milah sampah nih, masa saya enggak. Nah itu social norms yang kita tingkatin. Dan ini yang berhasil meningkatkan dari 58% sampai ke 79%. Dampaknya apa? Dampaknya Waste for Change, site kami di Bogor sangat terbantu dengan warga-warga Telaga Kahuripan. Karena mereka jadinya milah sampah tuh, jadi semua sampahnya sudah dalam keadaan yang bagus. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke terima kasih MC. Mas Aka. Tepuk tangan untuk Mas Aka dulu. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Mas Aka ya menantang sekali, 72% orang Indonesia tuh nggak peduli. Luar biasa. Bapak Ibu silahkan saya ingatkan kembali diskusi atau presentasi dari para narasumber kali ini adalah untuk mengundang Bapak Ibu di dunia bisnis untuk ikut berpartisipasi mengubah perilaku masyarakat Indonesia supaya pro lingkungannya bersih gitu ya, pro mengelola sampah dengan baik. Dipersilakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan untuk Mas Aka. Banyak. Saya suka banyak. Yang belakang dulu, Mas Nanang maaf izin dulu yang belakang. Mbak siapa dari mana? Ya oke. Makasih, mungkin aku mau perkenalkan diri, aku Nadira dari Evosite gitu ya. Mungkin tadi kan Mas Aka juga udah banyak menjelaskan dan tadi juga udah ngasih lihat ya kayak mayoritas orang Indonesia tuh benar-benar masih belum peduli lah terhadap perubahan ini gitu kan. Nah mungkin yang mau aku tanyain dari pengalaman Mas Aka sama teman-teman Waste for Change itu tuh kayak strategi komunikasi apa sih yang paling efektif gitu ya, yang benar-benar bisa merubah perilaku masyarakat gitu. Jadi bukan cuman kayak meningkatkan awareness-nya aja. Mungkin itu aja sih pertanyaan aku. Makasih. Langsung dijawab Mas Aka. Terima kasih Mbak. Kalau ngomongin komunikasinya doang, kebanyakan masyarakat yang mungkin belum aware tentang pemilahan sampah itu ada di kalangan menengah dan menengah ke bawah. Yang pertama itu ya soal komunikasi doang. Jadi kalau ketika kita datang ke grassroots seperti itu, ke daerah-daerah segala macam, benar-benar kita harus sesuaikan dengan kondisi lokalnya. Dengan bahasa lokal lebih baik lagi gitu ya. Tapi tentu
permasalahan sampah ini kan kompleks. Nyampein orang milah sampah organik anorganik itu kalau dengan bahasa ilmiah kan kompleks. Kita sesuaikan, kita istilahnya, kita sederhanakan bahasanya, kita simplify juga materinya supaya mereka nggak usah terlalu banyak memahamin. Kita kasih tahu aja gimana yang harus, apa peran mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Itu yang soal komunikasi. Lebih lanjut lagi soal behavior change-nya, tadi aku sebutkan kombi model. Jadi kita tuh ternyata nggak bisa cuma sekedar ningkatin motivasinya doang. Karena kalau tadi kita ngomongin komunikasi, kemungkinan besar kita cuma ningkatin motivasinya doang. Ya, kita harus ningkatin juga kapasitasnya. Ini juga masih soal komunikasi karena bentuknya formatnya biasanya training atau workshop. Motivasinya tadi jelas gitu ya, kita ngasih tahu kenapa mereka harus memilah sampah. Yang terakhir tadi adalah opportunities atau kalau dalam sampah itu fasilitas. Saya ambil contoh sederhana, orang mau naik mobil. Pertama kalau misalkan dia nggak punya capabilities, dia nggak bisa nyetir mobilnya, nggak bakal bisa tuh dia naik dan menyetir mobil ya, bukan cuma sekedar naik doang. Yang kedua adalah motivasi. Orang udah bisa nih nyetir mobilnya, udah tahu cara nyetir mobil, tapi males sama kemacetan, males sama capeknya. Nggak ada motivasi, nggak jalan juga mobilnya. Yang terakhir, orang udah bisa nyetir, mau nyetir, semangat nyetir, tapi nggak ada mobilnya, nggak jalan juga. Jadi kita selalu melihat ketiga aspek tersebut, kita cari tahu, kita riset kenapa sih daerah ini nggak mau milah sampah, apa penyebabnya, jangan-jangan mereka baru punya capability doang, motivasi opportunity-nya belum. Itu lebih lanjutnya soal behavior change. Komprehensif ya, harus komprehensif. Baik, demikian Mbak ya. Mas Nanang dipersilahkan pertanyaan kedua. Gung. Dari Agrines ya Mas Nanang dipersilahkan. Tes, selamat siang, nama saya dengan Nanang Siswanto dari Agnesia Raya. Menarik Mas untuk pemaparannya, saya tertarik dari dua hal. Pertama dari sisi eksekusi lapangan, apakah ada perbedaan antara masyarakat di kalangan urban dan masyarakat kalangan rural terkait produk-produk ataupun komunikasi yang waste for change tadi lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman di kompleks saya sendiri, baru sebulan terakhir ada program pemilahan sampah dari pihak Pemkot lewat ibu-ibu PKK dan ibu-ibu kompleks sekitarnya. Challenge-nya adalah begitu mereka sudah mulai mengumpulkan, ternyata nggak ada yang ngambil. Akhirnya numpuk di rumah masing-masing, pada akhirnya itu nggak jalan atau mereka menunda lagi. Atau kemarin ada case ternyata tempat pembuangan akhirnya di kota tersebut lagi rusak, numpuk sehingga kendaraan nggak bisa ke sana lagi. Sehingga itu kan bagian dari behavior yang mereka sebenarnya pengen mau mulai, tapi kenyataannya kan mereka nggak bisa jalan secara simultan dan juga berkelanjutan. Nah kira-kira dari Waste for Change sendiri apa yang bisa dilakukan, apakah bekerja sama juga dengan Pemkot setempat, di mana mereka sebenarnya punya program, kerja dengan ibu PKK setempat dan mereka sudah memulai sebenarnya kalau saya perhatikan ya sebagai contoh di kompleks saya sudah jalan sebulan terakhir, tapi memang ada beberapa kendala yang mengakibatkan mereka nggak bisa konsisten terus menerus untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih Mas. Ya, makasih Mas Nanang. Silakan langsung Mas Aka. Baik, izin terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama menarik, jadi apa bedanya orang-orang di rural sama orang-orang di urban? Sama-sama punya challenge jawaban saya. Di urban orang-orangnya lebih aware, lebih well educated, cuman tingkat sosialnya rendah dan tingkat kesibukannya tinggi banget. Jadi challenge kita di urban itu adalah bukannya mereka nggak ngerti, mereka nggak punya waktu untuk milah sampah, itu pertama. Kemudian mereka nggak punya energi sosial sebanyak orang-orang di rural atau penduduk-penduduk di rural. Jadi kalau kita kenal dengan istilah bank sampah gitu ya, nah itu orang-orang rural tuh lebih semangat tuh untuk bisa jalanin bank sampah. Sedangkan orang-orang di urban karena individualistik kebanyakan, jadi nggak ada tuh bank sampah tuh, jarang terjadi adanya bank sampah. Semuanya punya challenge. Kalau di urban pendekatan kita lebih ke bukan kayak Bapak Ibu silakan store sampahnya, nanti kita bayar sampahnya, itu udah nggak ngefek karena di situ mereka udah nggak butuh ekonomi lagi sebetulnya. Pendekatannya lebih ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu milah sampah dan ngasih sampahnya ke kita, Bapak Ibu sudah membantu lingkungan, sudah membantu sosial gitu ya. Pendekatannya beda juga. Kemudian juga kalau di urban itu dia lebih terchallenge kalau misalkan kompetitif. Jadi kebanyakan kalau di urban pendekatan kita adalah misalkan rumah A itu harus bisa bersaing dengan rumah B supaya dia bisa lebih baik dalam hal pengolahan sampah. Makanya tadi kita pasangin stiker sebagai social norms. Dia nggak mau kalah sama tetangganya, dia milah sampah juga. Bukan karena dia
butuh itu ya, karena dia tadi punya ego yang tinggi dan pengen lebih baik dari tetangganya. Itu kalau di urban. Kalau di rural beda lagi ceritanya. Di rural kebanyakan tentu karena aksesnya jauh dengan pusat kota atau mungkin daerahnya juga belum ada kampus-kampus, universitas-universitas gitu ya. Jadi kebanyakan sedikit sulit memahami dampak pengolahan sampah. Uniknya adalah kalau daerah-daerah rural malah justru jarang permasalahan sampahnya. Kenapa? Mereka lebih jarang belanja, yang pertama itu, jadi jarang sedikit timbulannya. Yang kedua, banyak teknologi-teknologi konvensional seperti composting itu justru mereka udah lebih paham. Karena kalau sampah di rural itu justru yang jadi problem itu adalah sampah organik biasanya. Banyak dan bingung mau dibawa kemana. Sampah anorganik jarang jadi problem karena tadi jarang belanja jadi jarang nimbulin sampah juga. Nah sampah organik kebanyakan mereka udah punya solusi. Ada dua, biasanya kasih ke hewan ternak mereka atau hewan peliharaan mereka gitu ya. Yang kedua mereka udah jago juga bikin composting. Nah secara pendekatan di rural juga berbeda, pendekatan kita lebih ke sosial. Jadi ada uniknya dari Bank Sampah, program Indonesia, program asli Indonesia, Bank Sampah itu ketika ditanya kenapa sih mau join Bank Sampah, ibu-ibu gitu ya, karena kebanyakan Bank Sampah ibu-ibu, itu bukan karena mereka mau uangnya, karena kebanyakan bank sampah juga masih sulit profit sampai saat ini, bukan juga mereka mau lingkungannya, mereka juga nggak terlalu peduli juga soal sampahnya, justru yang lebih mereka mau itu adalah kumpul sesama tetangga. Nah itu adalah semangat bank sampah kita yang alhamdulillahnya masih berjalan sampai sekarang. Jadi mereka senang aja kumpul-kumpul sama tetangga di kompleknya gitu ya. Nah itu kalau di rural pendekatannya lebih seperti itu, karena lebih sosial, lebih lebih mudah juga untuk diintervensi kalau ini tuh baik untuk lingkungan gitu ya soal pengolahan sampah. Seperti itu mungkin. Oh baik. Pertanyaan kedua tadi kayaknya belum dijawab tapi singkat aja kali Mas. Boleh. Jadi kalau di Waste for Change, kalau untuk directly ke satu rumah, dua rumah, kita punya program namanya Personal Waste Management (PWM). Itu bisa dibeli oleh dibeli oleh satu kakak gitu ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan Waste for Change satu residence. Kalau misalkan residence-nya belum mau pakai Waste for Change, tapi ada satu rumah yang mau pakai jasa Waste for Change, kita punya PWM, Personal Waste Management tadi. Tapi lebih simpelnya, lebih sederhananya Pak, kalau misalkan mau mulai di sektor perumahan, bisa mulai dengan bank sampah. Itu lebih common dan lebih gampang untuk dibentuk. Kalau permasalahan tadi adalah nggak ada yang beli, nah bank sampah itu sebelum dibentuk syaratnya 3, dia harus punya off taker, harus punya pembeli, harus punya pengurus yang jadi staffnya, dan harus punya penjual, which is orang-orang sekitar rumahnya. Itu aja syaratnya kalau mau bangun bank sampah. Oke, terima kasih. Demikian Mas Anang ya. Baik Mas Saka, terima kasih banyak atas sharingnya. Ada satu pembicara lagi, mungkin jangan turun dulu sebentar. Baik, tiba saatnya kepada pembicara terakhir Bapak Agus Rusli. Beliau adalah Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi KLH Republik Indonesia. Pak Agus akan fokus di apa sih yang dibutuhkan pemerintah, dukungan dari dunia usaha seperti apa gitu mungkin ya Pak Agus. Dipersilakan Pak Agus, tepuk tangan untuk Pak Agus, Bapak-Bapak Ibu. Boleh Pak? Boleh di bawah, boleh nggak Pak? Saya boleh izin di bawah Bapak Ibu teman-teman semua supaya lebih dekat gitu ya. Terima kasih Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang bertemu dengan teman-teman dari dunia usaha yang mana kami banyak bergantung sebenarnya. Pemerintah itu bergantung kepada dunia usaha, khususnya nanti dunia usaha yang terkait dengan Permen LHK nomor 75 tahun 2019
tentang peta jalan pengurangan sampah. Next. Oh, pakai ini ya. Mohon maaf. Ya, ini sudah tadi banyak disinggung oleh Mas Saka. Jadi saya ingin menyinggung ini sedikit ya. Jadi kalau kita lihat komposisi sampah kita itu banyak sisa makanan, Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan ada perusahaan yang dari memproduksi makanan minuman di sini ya. Itu makanan lebih dari 39%. Ya, sebagai informasi, sisa makanan atau food waste Indonesia tahun 2023 itu hampir 39 juta ton. Ya. 39 juta ton bukan jumlah yang sedikit. Pada saat yang sama, banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang stunting, kurang makan dan sebagainya, ya. Kemudian sumber dari rumah tangga itu 50 sekian persen sampahnya. Ya, emang saya apresiasi ini kalau langkah-langkah yang diambil oleh teman-teman dari Westport Sense untuk bisa mendekati bagaimana perubahan perilaku dan sebagainya tadi. Ya, paling menarik memang ngomongin yang Nah ini kita ingin adanya perubahan mindset Bapak Ibu teman-teman semua. Saat ini kita ada di segitiga sebelah kiri. Ya, kebanyakan di akhir itu adalah kita buang ke tempat sampah. Lebih dari 80% tempat pembuangan atau tempat pemrosesan air sampah kita ya itu dengan cara open dumping. Makanya per 10 Maret 2025 Menteri menutup 343 TPA open dumping sehingga tidak banyak kabupaten kota yang bisa bergerak menyelesaikan isu itu karena kita kasih waktu sampai sekitar 6 bulan untuk bisa selesaikan permasalahan TPA ya. Yang kita inginkan adalah yang sebelah kanan di mana ada yang digunakan sebagai energi, kemudian di tingkat produsen makanan, minuman dan sebagainya itu ada perubahan dari desain dari kemasan dan sebagainya. Kemudian ada belanja tanpa kemasan, banyak inisiatif seperti itu ya. Jadi Anda bawa botolnya saja, beli isinya saja dan sebagainya sehingga kemasan itu tidak banyak di lingkungan. Kemudian gaya hidup guna ulang. Tapi memang kalau kita saya orang zaman dulu gitu ya, kelahiran tahun 70-an Bapak dan Ibu. Kalau zaman saya itu tidak ada orang belanja pakai plastik. Kebanyakan kalau beli soto pakai rantang ya. Bapak Ibu boleh bayangkan kalau misalnya sekarang ojol pakai rantang itu betapa sibuknya itu tukang ojol bawa rantang dan sebagainya. Sehingga saya tidak mau menyalahkan plastik juga. Kenapa? Karena kemanfaatan plastik ini sangat banyak buat kita ya. Sebut aja ada barang yang di badan kita ini pasti banyak plastiknya. Pakaian yang ibu-ibu pakai ini untuk menempelkan warna itu pakai plastik ya. Sehingga sumber mikroplastik yang paling banyak adalah dari rumah tangga ya. Kita nggak pernah sadar itu pada saat istri mencuci pakaian dan sebagainya itu mikroplastik lepas dari pakaian kita yang kita cuci. Dan itulah yang masuk ke perairan, kemakan sama ikan dan sebagainya. Ya, bukan botol-botol plastik yang besar-besar itu karena pecahannya pasti akan sangat lama. Nah, kemudian hanya yang namanya residu saja. Mungkin 5 tahun yang lalu kita anggap residu itu Pampers, ya, pembalut wanita dan sebagainya. Saat ini sudah banyak itu beberapa perusahaan yang minta Pampers justru, ya, pembalut justru diminta, ya. Ada harganya sekarang Bapak dan Ibu, ya. Jadi perubahan perilaku yang ke kanan ini yang kita inginkan, ya. Ada tekanan yang sangat besar sebenarnya Bapak dan Ibu, Perpres 12 tahun 2025. Di mana targetnya adalah tahun 2029 100% sampah kita harus terkelola. Ini tantangan. Awalnya kami kaget juga kenapa 100%, tetapi memang menjadi tantangan buat kita semua. Dan sudah banyak inisiatif-inisiatif untuk bisa mengolah sampah dan sebagainya. Mohon maaf, tetapi memang
sekali lagi masalah perilaku, ya, ingin kita lakukan secara masif. Tadi ada no one left behind gitu ya, nggak boleh tanpa kecuali orang boleh punya excuse untuk tidak ngolah sampah atau tidak memilah sampah. Bahkan kita 1-2 jam di sini ngeluarin sampah loh, ya. Oksigen kita hirup, keluarin CO2 itu sampah, ya. Saya lanjutkan. Ini skema alur. Jadi memang kalau dari angka ini masih banyak perdebatan karena masing-masing kita harusnya semakin sejahtera, itu sampah kita semakin banyak sebenarnya, Mas Saka. Ya, semakin banyak sampah kita, tetapi semakin sejahtera harusnya kita lebih peduli, lebih tinggi sebenarnya. Tetapi emang kita agak anomali nih Indonesia ini, semakin sejahtera justru perilaku semakin rendah terkait dengan pengolahan sampah. Ya, kami targetkan hanya di sini sebut 23%, tapi memang agak sulit untuk mencapai zero waste to landfill itu. Kenapa? Bapak dan Ibu pasti banyak suka makan makanan Padang, ya. Saya nggak nyalahin makanan Padangnya, tetapi memang apa nyemek-nyemeknya itu loh, apa bumbunya, lemaknya dan sebagainya. Apalagi sekarang banyak tren anak muda itu makan pakai sarung tangan, dia nggak cuci tangan lagi. Pakai sarung tangan tipis dan setelah selesai dibuka ditarik gini kan minyaknya itu di dalam gitu loh. Itu kadang nggak tahu tuh anak-anak muda sekarang tuh agak gimana, nggak ngerti saya. Kemudian saya lanjutkan lagi, ini nih skenario dan pendekatan. Kadang kita ingin membatasi plastik, bukan plastiknya disalahkan. Bapak dan Ibu ke pasar beli cabai dan sebagainya, mungkin 5 tahun yang lalu masih banyak koran, cetak dan sebagainya. Sekarang nggak ada. Ya. Saya ingat teman-teman dulu ada namanya Yellow Pages, itu masih dibuat bungkus di inang-inang di pasar dan sebagainya untuk cabai dan sebagainya. Udah nggak ada sekarang. Sekarang semua pakai plastik kecil. Bukan plastiknya ya, artinya besok ke pasar harusnya plastik itu dibawa lagi karena dia harus dipakai berulang sehingga timbulannya tidak besar. Kemudian kita harus meningkatkan recycling rate, ya, sampah kertas, sampah plastik dan sebagainya. Kami juga senantiasa mendorong banyak industri-industri yang menggunakan plastik sebagai kemasan dan sebagainya, itu meningkatkan mengambil kembali. Itulah yang diatur di dalam Peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019. Ya. Kemudian pengembangan rantai daur ulang yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kita jarang berpikir, mohon maaf ini Bapak dan Ibu, kayak curhat nih saya nih kalau banyak ngomong seperti ini. Karena saya lihat ya, di pojok-pojok jalan di Jakarta, di semua kota itu banyak yang menjual kemasan-kemasan plastik dan relatif lebih mudah Bapak dan Ibu. Dia misalnya mau jual jamu misalnya, dia tinggal beli plastiknya, dia tutup klek gitu, dia bisa jual. Kalau perusahaan kita bisa track, ya, ada perusahaan dan sebagainya, minimal ada domisili, kemudian ada merek dan sebagainya. Tapi kalau namanya IPRT, ya, perusahaan-perusahaan rumah tangga dan sebagainya, itu sangat tidak memiliki tanggung jawab dan jumlah mereka juga sangat besar. Food and beverage industry yang besar di Indonesia itu jumlahnya 8.600 perusahaan. Bapak Ibu tahu yang namanya small medium enterprise 60 juta jumlahnya. Ya, itu sangat menjadi tantangan sebenarnya buat kita bagaimana kita mengendalikan sampahnya. Kemudian kalau inisiatif untuk menyelesaikan urusan sampah di banyak kota sudah ada TPS 3R, TPST dan sebagainya, tetapi memang kurang cukup kuat karena tidak satu pun daerah di Indonesia memiliki sistem pembayaran atau tipping fee dari masyarakat atau rumah tangga kepada pemerintah daerah. Itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, yang dikerjakan oleh teman-teman Waste for Change. Ya, tidak ada. Secara umum nilai dari alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sampah itu hanya 0,59% dari total nilai APBD. Ya, boleh tanya Mas Saka, berapa
biaya untuk mengolah 1 ton sampah? 300? 400 ribu? 1 ton? Sekitar 400 ribu. Tapi Pemda hanya menyediakan kurang dari 50 ribu perak tuh. Ya, itu. Jadi banyak inisiatif-inisiatif yang kita lakukan itu seolah-olah deret ukur sama deret hitung. Jadi kita selesaikan masalah 1.000, muncul masalah 2.000. Kita selesaikan 5.000, muncul masalah 10.000. Ya, sehingga kami berpendapat bahwa semua permasalahan itu harus diselesaikan secara masif. Saya kasih contoh satu. Di Jakarta Utara itu ada sekitar 478.712 rumah tangga. Ya. Setiap rumah tangga harus melakukan pemilahan. Harus dikasih tempat sampah. Untuk beli ember tempat sampah organik saja, Jakarta Utara itu butuh sekitar 25 miliar. Ya. Kami dekati dengan teman-teman Pemda. Teman Pemda bilang, wah Pak, ini kalau kita beli ember 25M pasti disorot KPK nih. Karena ngapain beli ember 25 miliar. Ya. Itu juga tantangan teman-teman ke kita. Sehingga kita bisa lihat nih ada fasilitas 1,3 triliun yang ada di Rorotan. Sampai saat ini masih belum bisa beroperasi lebih baik. Padahal kapasitas pengelolaan RDF-nya itu 2.500 ton setiap hari. Ya, seperti itu. Itu tantangan Bapak dan Ibu. Karena memang perilaku kita masih belum bisa melakukan pemilahan sehingga sampah yang masuk ke abang tempat sampah, truk sampah dan sebagainya itu masih banyak tercampur dengan bahan-bahan organik atau sisa makanan. Nah ini masalah perilaku. Bapak dan Ibu, pernah nggak kita berpikir, ini saya sekali lagi saya kelahiran 70-an, jadi kita zaman kecil, saya masih nempel sampai sekarang, bahwa kalau tidak dihabiskan makanannya, nanti ayamnya mati katanya. Ya. Pasti banyak teman-teman juga dipesankan itu oleh orang tuanya. Sampai sekarang kita nempel tuh. Ada lagi misalnya kita harus selesaikan makanan, jangan ada sisa dan sebagainya, tidak pernah dipesankan oleh ibu-ibu muda ke anak-anaknya dan sebagainya. Kenapa? Karena bukan nggak punya ayam, tapi memang tidak ada halaman dan sebagainya, sehingga nggak ada pesan itu. Ya. Makanya kami sangat berharap sebenarnya dan apresiasi, terlepas dari kontroversi masalah makan bergizi gratis ya, saya sangat apresiasi karena kami juga dengan teman-teman Badan Gizi Nasional itu mengharapkan ada perubahan perilaku kepada anak-anak sekolah yang mendapat makan bergizi gratis. Pada saat dia mau mulai itu dikasih tahu misalnya berdoa dulu, jangan sisakan makanan, harus dihabiskan dan sebagainya. Kemudian nanti pada saat selesai, syukur-syukur dicuci misalnya dan sebagainya, dipilah sisa makanan dan sisa makanan yang organik dan anorganik dan sebagainya. Sehingga anak-anak yang kelas 6 SD sekarang 2029 dia udah SMA kelas 2 mungkin. Ya, sehingga dia ada nempel perubahan perilaku itu. Kami harapkan yang seperti itu. Kemudian kita bisa lihat banyak perilaku-perilaku yang green lifestyle dan sebagainya yang harusnya kita bisa lebih dorong kepada para generasi muda untuk bisa merubah perilaku ini. Banyak negara maju yang kita lihat mengelola sampah dan sebagainya dengan baik atau sangat baik sekali, dia udah mulai dari tahun 50-an tahun yang lalu misalnya seperti itu. Salah satu misalnya Denmark. Denmark itu insenerator pertama itu tahun 1932. 1932 mungkin Pak Karno masih kuliah tuh. Ya, dia udah mulai dengan itu. Tahun 40-an dia sudah mulai menggunakan hasil panas insenerator untuk penghangat di kota dan sebagainya. Kita tahun 40-an masih belajar merdeka waktu itu. Sehingga wajar Bapak dan Ibu, mereka pasti lebih maju, tetapi bukan berarti kita harus merubah perilaku kita. Kenapa? Karena ada bantuan media sosial, ya. Kemudian ada lompatan-lompatan teknologi dan sebagainya, ya. Online, ojol dan sebagainya itu bisa mempercepat itu semua. Ya, saya lanjutkan biar cepat. Nah ini gerakan sadar sampah yang kita inginkan, cegah sampah.
Jadi Bapak dan Ibu, pernah nggak kita misalnya pada saat kita mau makan, karena orang Indonesia ini baik semua saya bilang. Kita makan misalnya, kita nggak pernah nanya ini porsinya besar apa enggak. Ya. Kita nggak pernah nanya. Kalau misalnya besar, boleh nggak setengah kita ambil. Kita nggak pernah nanya itu di warung. Paling orang-orangnya bilang, porsinya emang udah segini Pak, nggak bisa ini lagi. Padahal dipikir kita pengen diskon, ya. Kita dipikir pengen diskon, padahal ingin mengurangi. Ya. Pernah juga kita misalnya ada beberapa inisiatif untuk memisahkan sisa makanan dan memberikan kepada panti asuhan dan sebagainya. Itu sangat baik dan bisa mencegah sampah lebih besar. Kemudian belanja tanpa kemasan, kita jarang melakukan ini dan mudah-mudahan kita ingin mendorong lebih banyak orang yang bawa tas saja atau bawa botol saja pada saat beli sampo dan sebagainya. Ya. Atau sabun ya. Pilah sampah dari rumah. Ya. Emang menjengkelkan Bapak dan Ibu. Saya juga atau kami juga mungkin sama asisten rumah tangga, bahkan sama istri sendiri, kadang kita juga sama si abangnya digabung juga toh itu. Masih banyak tantangan seperti itu. Ya. Habiskan makanan, ya. Ini nih yang paling penting dan sangat mengganggu ya namanya sisa makanan ini. Tapi beberapa perusahaan itu punya policy bahwa nggak boleh diserahkan ke panti asuhan, rumah singgah dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian komposkan sisa makanan, dia bisa menjadi kompos. Mungkin teman-teman tahu film Interstellar ya. Jadi dia sisa makanannya dia olah lagi, tumbuh tanaman, dia makan, dia keluar. Harusnya seperti itu yang kita lakukan. Tapi tidak se ekstrim itu, tapi minimal sisa makanan itu bisa menjadi hal yang positif masuk ke meja makan kita bisa konsumsi kembali. Dan kami harap teman-teman swasta bisa menilai di titik mana bisa berkontribusi untuk bisa membantu pemerintah. Karena gini, seolah-olah kita memperbaiki kapal kita sambil berlayar. Artinya kita rubah perilaku kita sambil kita perbaiki lingkungan kita dan sebagainya. Karena mau tidak mau, lambat laun kita akan kesulitan menghadapi masalah yang kita timbulkan sendiri. Tadi masalah Lewi Gajah, kemarin kalau nggak salah sebulan yang lalu itu di Galuga, ada lagi yang meninggal. Seperti itu. Ya, jangan sampai ada lagi korban lain terkait dengan masalah-masalah sampah yang kita bisa kendalikan sebenarnya. Dan kita harus mulai dari kita, dari diri sendiri, mulai sekarang dan dari hal yang kecil. Sehingga kita bisa selesaikan urusan persampahan, mungkin tidak dalam waktu kita, tapi era berikutnya akan bisa lebih baik. Karena negara lain juga melakukan dengan cara yang lebih lama dan lebih terstruktur. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, tunggu sebentar. Kita akan masuk sesi tanya jawab di bawah aja ya Pak. Baik, di sini ada Bank DBS Pak. Bank DBS itu punya inisiatif mengelola makanan sisa gitu. Bukan sisa sebetulnya, makanan yang masih layak makan. Terus dikumpulkan dari resto, dari mana gitu, dan dibagikan kepada orang-orang yang memerlukannya, yang berhak. Itu kan lebih masuk akal ya, nggak pemborosan, nggak. Luar biasa inisiatifnya, tepuk tangan untuk DBS. Mungkin teman-teman nanti dari korporasi lain punya inisiatif-inisiatif lain yang bisa dikolaborasikan, barangkali dengan Survei Indonesia, dengan KLH sekalian. Ayo mari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dari korporasi kita bantu sama-sama supaya Indonesia lebih baik lagi. Silakan pertanyaan, apakah ada? Kalau saya Pak Agus, sebelum mungkin nanti ada yang nanya, kalau saya Pak Agus, saya bayangkan kampanye perubahan perilaku untuk aware tentang sampah ini, saya bayangkan mungkin bisa ya korporasi ini sama-sama kita bikin, kalau perlu dibikin iklan gitu loh. Selama ini kan yang punya brand bikinnya iklan, masih banget Unilever lewat Lifebuoy kampanye cuci tangan itu saya rasa berhasil.
cuci tangan pakai sabun gitu. Nah kenapa enggak, ayo kita bikin kampanye sama-sama juga, mungkin ini tadi makan harus dihabiskan, buang sampah harus dipilah gitu ya. Ini ada produsen makanan minuman enggak? Ada Unilever di sini, Unilever sudah datangkah? Mestinya sudah ada. Itu dia dari mereka. Kami sebenarnya banyak debat dengan teman-teman Unilever misalnya nih. Ini bukan ini ya Mbak siapa yang dari Unilever misalnya. Jadi kadang yang namanya sampah di lingkungan dan sebagainya, kita melihatnya sebagai hal yang harus dikendalikan. Sehingga kami juga banyak negosiasi dengan teman-teman, bisa nggak sasetnya digedein misalnya, ukurannya gitu, sehingga gampang bisa diambil kembali. Atau dengan teman-teman yang contoh misalnya mie instan ya, mie instan itu kan multi layer disebutnya, tidak ada nilai harga dari multi layer itu sangat murah seperti itu ya. 1 kilo malah sekitar 120 perak tuh, kebayang nggak? 120 perak 1 kilo bungkus mie instan. Padahal untuk 1 kilo bungkus mie instan itu butuh sekitar 500 lembar. Harganya coba. Bayangkan, itu belum saset di dalam tuh yang ada aluminium dan sebagainya. Itu pasti akan sangat sulit diolah dan sebagainya. Sehingga kita ingin agar semua aware terhadap masalah ini. Kalaupun kita ambil bungkus mie instan dan sebagainya, itu juga kita kayak ini apaan ya harganya 120 perak nih 1 kilo loh, bukan 1 biji. Kalau 1 biji sih mungkin ada harganya tuh kalau 500 lembar. Tapi 120 perak harganya per kilo. Ya. Nah ini mungkin teman-teman yang lain juga bisa melihat bagaimana sebenarnya tantangan kita. Kami juga menilai Bu Lis bahwa perusahaan pasti ada profit oriented. Kami environmental oriented. Jadi orientasi emang kita berbeda. Tetapi emang kita harus melihat titik temunya gitu ya. Karena sustainability bisnis itu tergantung juga lingkungan. Ya. Banyak contoh misalnya, saya kasih contoh satu yang sangat ekstrim dan kelihatan. Pantai utara Jawa. Itu dari Jakarta sampai ke Jawa Timur itu banyak tambak dulu. Mangrove dan sebagainya. Begitu dibuat tambak udang dan sebagainya, mangrove-nya hilang. Sekarang ada nggak tambak udang di utara Jakarta, utara Jawa Tengah dan sebagainya? Nggak ada. Habis. Sehingga apa? Udang kita harus cari di tempat yang lain. Ya. Atau kita impor dan sebagainya. Itu sangat ekstrim. Kenapa? Karena kita ingin semua lebih cepat datang, lebih cepat hilangnya juga. Sehingga sustainability business itu harus kita kembangkan pada saat lingkungan lebih baik, pasti bisnis lebih menjanjikan kalau menurut kami. Contoh satu lagi Bapak dan Ibu, mungkin ada yang sering ke Surabaya pasti teman-teman ya. Bandingkan Surabaya tahun 90-an dengan Surabaya sekarang. Surabaya tahun 90-an ada namanya Kali Mas Udik, Bu. Itu sangat bau, airnya hitam, kotor dan tidak ada orang yang mau makan di pinggir sungai itu. Apa yang terjadi sekarang? Sudah banyak kafe di pinggir kali itu, sudah banyak orang kuliner dan sebagainya. Karena Kali Mas Udik itu menjadi bersih, tidak jernih tetapi dia bersih dan tidak bau. Nah itu kita harapkan bisa terjadi di Ciliwung, bisa terjadi di Cisadane, di Citarum dan sebagainya. Sehingga orang melihat lingkungan ini sebagai added value untuk lingkungan dan bisnis dalam satu waktu. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Sepertinya waktunya sudah habis. Tidak ada lagi yang bertanya kah? Oke. Baik Pak Agus, sepertinya teman-teman dari dunia usaha sudah paham semua. Nah ini, ayo mari kita bikin campaign bersama untuk mengubah perilaku tentang sampah ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Agus atas sharingnya. Iya, tepuk tangan untuk Pak Agus. Dan oke.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya untuk mendengarkan sharing session pada sore hari ini. Yang terhormat, para karyawan Mr. DIY, para supplier Mr. DIY, dan pelanggan Mr. DIY yang selalu setia menemani di setiap pencapaian dari Sabang hingga Merauke. 1000 terima kasih kami ucapkan untuk terus melayani sepenuh hati, untuk dedikasi tanpa henti, dan untuk senyuman yang terus menginspirasi. Bersama, mari buka lebih banyak harapan baru, toko baru, dan peluang kerja baru untuk Indonesia. Salam hangat, Mr. DIY. Ini Yusuf. Kelihatannya ia kebingungan dalam mengetahui respon masyarakat terhadap brand campaign yang ia lakukan. Tapi Pak Yusuf tidak perlu khawatir lagi, karena EvoSites memiliki platform Ripple 10. Dengan Ripple 10, Pak Yusuf bisa mengetahui apa yang masyarakat bicarakan tentang brand campaign yang ia lakukan, mulai dari tweet, post di Instagram, hingga status di Facebook, baik itu komentar positif, negatif, ataupun netral. Ripple 10 akan membantu mendengarkan pendapat masyarakat dan merangkumnya untuk Pak Yusuf. Dengan begitu, Pak Yusuf bisa mengetahui apakah brand campaign yang ia lakukan tepat sasaran, atau justru harus dimodifikasi agar lebih mengena di masyarakat. Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia juga sudah mempercayakan EvoSites untuk mengatasi permasalahan dalam bisnis mereka. Visit us now and let us help you. EvoSites, understand, engage, delight.